Kalau yang paling horor sih menurut aku tuh yang pas aku lagi nyanyi di pulau. Jadi aku kayak ngelihat satu sosok, itu sosoknya kalau orang-orang bilang sih katanya korban kecelakaan gitu di pantai di laut. Oh, oke. Itu aku dimimpiin 2 kali. Sampai dimimpiin Sampai 2 kali? dimimpiin. Sampai sekarang aku trauma nggak pernah mau nyanyi lagi ke sana. Jadi orang itu tuh setiap kali ada dangdut, kalau ada dia pasti ribut. Ribut tuh di atas panggung, tonjok-tonjokan, bacok-bacokan bahkan. Nah, ada satu ketika aku manggung di situ, pas aku lagi nyanyi malam nih. Pas aku nengok gini kan, ada tuh si biang rusuh itu tuh. Aku bilang, ih tuh ada orang itu lagi, udah pasti rusuh nih. Aku dalam hati gitu kan. Nah pas udah kita mau bagi saweran kan dihitung tuh. Ada orang yang mungutin saweran. Nah terus dia tuh ngomong gini, sekarang mah manggung di sini katanya. Udah nggak bakalan ribut lagi, nggak bakalan rusuh. Soalnya biang rusuhnya udah mati, kata dia gitu. Ternyata orang itu udah meninggal. Meninggal 1 minggu yang lalu. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal, dan sekarang kita ada di segmen Saksi Misteri. Beberapa penyanyi pernah punya pengalaman horor ketika dia lagi manggung atau lagi perform. Di antaranya pernah ada yang melihat penonton gaib atau bahkan sampai diikuti oleh sesosok arwah selesai dia manggung. Nah, hari ini kita kedatangan seorang penyanyi dangdut dan kita sapa dulu aja. Di sini udah ada Kak Vivi. Kak Vivi, apa kabar, Kak? Alhamdulillah baik, Bang Jamal sehat? Sehat, Alhamdulillah. Oke, Kak Silvi ini katanya penyanyi ini. Iya. Udah berapa lama jadi penyanyi? Aku nyanyi itu dari tahun 2007 atau 2008, sekitar 15 tahunan lah. 15 tahun. 15 tahun. Dan katanya ini Kak Silvi punya pengalaman horor nih ketika lagi perform gitu. Iya, ada beberapa. Boleh ceritain sedikit pengalaman yang paling horor itu pas di mana, Kak? Kalau yang paling horor sih menurut aku tuh yang pas aku lagi nyanyi di pulau. Jadi aku kayak ngelihat satu sosok, itu sosoknya kalau orang-orang bilang sih katanya korban kecelakaan gitu di pantai di laut gitu. Oh, iya. Oke. Itu aku dimimpiin 2 kali. Sampai dimimpiin 2 Sampai kali? dimimpiin. Sampai sekarang aku trauma, nggak pernah mau nyanyi lagi ke sana. Itu di pulau mana kalau boleh tahu? Di Pulau Seribu. Di Pulau Seribu? Iya, Pulau Seribu. Oke, yang penasaran juga simak videonya sampai habis. Tapi sebelum itu, buat kalian yang pengen jadi narasumber sama seperti Kak Silvi, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam, itu ada di @lentaramalam.id, dan untuk linknya gue taruh di deskripsi. Oke, kalau gitu buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Kak Vivi, tonton video sampai habis, dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri, kita mulai. Kalau pengalaman pertama sih waktu itu pas aku masih kelas 3 SMP tuh, masih sekolah. Itu aku dapet job di daerah Pemanukan Subang. Ini udah nyanyi nih? Udah Sekolah? nyanyi. Sekolah SMP kelas 3 itu udah nyanyi. Itu semester akhir. Awal-awalnya dari siapa tuh? Kalau awal-awal sih dulu aku kan di sekolah tuh suka ikutan lomba gitu Bang. Lomba, jadi dari perwakilan dari sekolah lomba nyanyi tapi lagu daerah. Nah kebetulan pas udah mau akhir-akhir mau lulus tuh ada lomba dangdut. Aku ikutan aja gitu, didaftarin sama guru. Taunya juara 1. Juara 1 Kabupaten Subang itu. Nah akhirnya ya karena di situ juga ada beberapa mungkin pimpinan dangdut atau apa, akhirnya jadi narik aku buat nyanyi gitu. Dapat job pertama nih. Job. Okay. Kalau job pertama sih itu nggak ada kejadian horor, ini udah beberapa kali job gitu. Nah baru ketemu tuh kejadian itu. Oke, gimana tuh? Nah waktu itu aku nyanyi tuh di Pemanukan Subang kan. Kebetulan rumah aku tuh pesisir pantai di Pondok Bali. Jadi dari Pemanukan ke Pondok Bali itu jaraknya sekitar 10 kilo lah. Nah dulu tuh jalanannya masih jelek banget Kak. Pas tengah-tengah perjalanan itu posisinya tuh gerimis. Karena waktu pas selesai acara tuh jam 12 malam itu hujan gede gitu. Mungkin ada setengah jam itu udah agak reda gerimis baru pulang tuh. Waktu itu aku diantar sama kakak ipar pakai motor. Nah itu tuh pas pertengahan jalan ada beberapa jarak beberapa meter gitu. Aku ngeliat tuh kayak ada karung disangkutin di tugu. Tugu kan kalau dulu kan
kayak perbatasan desa gitu loh. Kan dulu kan Tugu tuh masih kayak Tugu cuman 2 aja gitu. Kiri kanan, bukan Tugu kayak Gapura sekarang. Nah itu kayak ada karung disangkutin di situ. Dari kejauhan aku lihat putih gitu. Itu karung kali ya, karena kan sawah-sawah tuh pinggirnya. Kirain orang panen ya iseng aja gitu naruh karung. Totonya pas udah agak deket, kesorot lampu motor, kayak ada kuncingannya gitu, kayak kuncingan pocong gitu Kak. Itu pocong sih, karena makin lama makin tinggi, ada kuncingannya dari kejauhan. Itu langsung, gimana ya, langsung takut banget ya aku itu. Pertama kali lihat setan juga, pertama kali. Terus akhirnya aku yang nggak mau ngeliat tuh merem, ketakutan gitu, sampai rumah lah ceritanya. Besokannya, aku kan mau berangkat sekolah tuh, karena itu waktu itu hari Minggu. Pas hari Seninnya aku mau berangkat sekolah pagi-pagi lagi pakai sepatu di teras. Kakak ipar aku yang antar aku ini lagi makan sarapan gitu. Terus dia tiba-tiba nanya gini, Pipi semalam lihat apa gitu. Terus aku langsung, Aa juga lihat ya gitu. Ya pocong ya katanya, serem banget mana tinggi gitu Kak. Jadi kakak ipar aku juga ternyata lihat. Bukan cuma aku, cuma karena dia nyetir motor jadi nggak boleh panik mungkin. Gitu. Itu pengalaman pertama. Terus ada lagi Kak, tapi ini bukan aku yang lihat bapakku. Jadi aku kan diantar sama bapak tuh, nyanyi tuh. Pas udah mau dekat rumah kalau itu. Jadi kan posisinya kalau dekat rumah aku kan udah mau ke pantai tuh. Jadi ada kali gitu Kak, kali kecil yang kayak perairan. Yang mau ke pantai Muara gitu, kayak Muara. Nah pas itu posisinya tikungan. Bapakku tiba-tiba motornya kayak mau nyusruk gitu ke kali, kaget gitu. Kayak mau nyusruk. Ternyata bapakku tuh ngeliat tuyul. Ingat dah dulu pernah ada yang viral tuyul yang kerekam, ada orang gitar-gitaran, terus ada tuyul loncat-loncat. Nah itu yang bapak lihat. Astagfirullah, itu tuyul itu sebelum tuyul. Itu berani itu di Gerencia. Sama. Jadi kayak kupingnya panjang gitu, terus kulitnya tuh kayak berlendir gitu, ada taringnya. Pakai boxer putih doang tuh. Nggak pakai boxer kan telanjang, kayak monyet. Oh tenyum, oke. Iya kayak monyet gitu. Kayak tapi kulitnya tuh kayak borok semua gitu, berlendir kata bapak gitu. Itu pas kejadian bapak kebelokin gitu kan, aku kan kaget juga dong. Bapak kenapa gitu? Enggak apa-apa. Pas jalan nggak cerita, pas sudah nyampe rumah bapak baru cerita. Bapak ngeliat ini tadi gitu. Nah terus ada lagi pengalaman, tapi ini bukan di jalan pulang Bang. Ini di lokasi nyanyi. Jadi waktu aku nyanyi itu kan, kalau penyanyi itu kan ada istirahatnya ya. Jadi nyanyi itu dari siang, jam 1 siang sampai jam 5 sore. Nah jam 5 sore itu kita istirahat maghrib isya. Nanti mulai lagi itu sekitar jam 8 atau jam 9. Nah dari jeda maghrib isya itu kan kita dikasih tempat istirahat nih sama keluarga yang hajat gitu. Kayak buat make up, buat ganti baju. Nah waktu itu kita ditempatin istirahat tuh ada mungkin sekitar 2 atau 3 rumah dari panggung. Jadi ini panggung, ada 1 rumah, 2, nah rumah yang ketiga itu tempat istirahat. Nah waktu pas istirahat itu kan kita ya mandi, makan, nah terus nggak lama udah waktunya kita buat make up nih. Make up, habis itu ganti baju dong. Gak mungkin ganti baju di tempat ramai, pasti kita minta kamar. Nah, akhirnya aku celingak-celinguk tuh lihat, oh ada tuh 1 kamar agak kebuka sedikit gitu pintunya. Nah terus aku bilang sama ibu hajatnya itu, bukan ibu hajat yang punya rumah kayaknya. Ada istirahatnya tuh aku di depan ruang tamu, nah yang punya rumahnya itu lagi di ruang tengah gitu. Aku ke situ, Bu, punten mau ikut ganti baju di mana ya? Oh ya udah Neng, ke kamar itu aja kata gitu. Terus akhirnya masuk ke kamar itu kan, ganti baju. Pas masuk, aku lihat kok ada nenek-nenek, ada nenek-nenek gitu kayak lagi tiduran, kayak lagi udah sakit gitu Kak. Kayak gitu. Aku lihat kan ada nenek, terus aku bilang, "Mi, punten ya mau ganti baju gitu." Tapi dia diem aja, madepnya ke tembok. Aku cuma lihat dari samping sebelah sininya nih. Cuman aku pikir, aduh marah kali ya kita berisik gitu kan, namanya penyanyi rempong kan ya. Udah gibah sono sini gitu kan. Terus akhirnya ya udah aku ganti baju, bodo amat deh, aku ganti baju aja. Selesai ganti baju udah tuh aku keluar. Nah teman-teman aku ini penyanyi-penyanyi ada 3 orang juga. Jadi 4 orang sama aku nih. Lagi pada ya rumpi lah, berisik. Aku langsung tegur bilang, jangan berisik, itu di dalam ada yang sakit deh kayaknya gitu. Terus kata teman aku, oh iya ya udah deh. Terus udah tuh mereka pada lanjut make up. Udah lanjut make up, aku tuh kan nyatok rambut kayak gitulah, siap-siap. Nah akhirnya mereka tuh gantian tuh ganti baju. 3 orang itu masuk ke kamar ganti baju. Nggak lama habis ganti baju kan keluar, ada 1 teman aku bilang, mana ada katanya nenek-nenek gitu. Temen aku tuh nggak ngeliat.
Aku pikir aku tuh lagi dikerjain Kak, kayak lagi ditakut-takutin gitu. Aku bilang, apaan sih orang ada kok, itu di dalam nenek-nenek ada gitu, lagi sakit. Nggak ada orang katanya gitu, mereka bertiga-tigaan tuh ganti baju, aku sendirian Kak, duluan. Enggak kok nggak ada orang ya katanya, Lia ya nggak ada orang ya gitu. Terus kata temen aku yang Lia itu, dia tahu Kak Pipi mah halu gitu. Terus akhirnya aku kan penasaran ya, coba aku lihat Aku lihat emang nggak ada Kak, nggak ada orang. Kak, kosong, kasur itu kosong. Kak Vivi juga nggak ngelihat kalau ada nenek-nenek yang keluar Nggak gitu? ada, karena kan posisinya ini pintu nih kamar pertama. Iya. Ini kan kamar kedua nih yang kita ganti baju nih kamar kedua. Kita di sini ngumpul. Iya. Jadi ya kalau ada orang keluar masuk otomatis kita pasti lihat gitu. Nggak ada, aku sampai masuk lagi ke kamarnya aku pastiin emang nggak ada. Nah kita lagi ribut-ribut tuh lagi salah-salahan gitu maksudnya. Kayak temen aku, halu lu, lihat setan lu ya gitu. Temen aku terus aku bilang, orang tadi ada kok dan bentuknya juga bukan bentuk hantu Kak. Ya orang nenek-nenek gitu. Pas kita lagi ricu-ricu gitu, tiba-tiba ibu yang punya rumah tuh nyamperin. Terus nanya ke aku, kenapa Neng ngelihat apa gitu. Terus aku bilang kan, Bu tadi di dalam ada nenek-nenek ya, aku bilang gitu. Tapi kata teman aku nggak ada gitu. Ibu-ibunya tuh langsung ngomong gini, udah jangan ribut katanya gitu. Berarti kamu ditampakin sama ibu saya gitu. Terus aku bilang, gimana? Terus kata ibunya, ya ibu saya baru meninggal. Mungkin belum ada kali 2 bulan mah baru 40 harian gitu. Baru kemarin sih tahlil 40 harinya gitu. Tapi meninggalnya karena sakit sih. Jadi Terus udah gimana sepuh. perasaannya? Ya takut, deg-degan kayak mau nangis gitu kan. Akhirnya udah buru-buru naik ke atas panggung. Acara sih berjalan lancar ya sampai selesai. Sampai waktunya tiba ganti baju lagi kan. Gak mungkin aku pulang naik motor pakai heboh kan, pakai baju dangdut ya kan. Ganti baju lagi tapi aku nggak ke situ. Aku minta ke rumah yang di sebelah panggung aja. Ikut di kamar mandinya. Karena takut. Takut. Iya teman-teman aku juga sama, nggak ada yang mau ganti di situ. Waduh. Tapi saweran mantep pada saat itu. Lupa sih, ya lumayan lah. Ada. Habis ngeliat setan gitu kan biasanya. Oh iya. Mitosnya itu Iya. kalau habis ngeliat setan rezekinya banyak gitu. Nggak ngaruh juga sih sama Enggak aja. ya, sama Enggak. aja ya. Oke. Nah, kalau yang tadi itu kan pengalaman Kak Vivi ketika perform di kampung, Di kampung. ya. Kalau di luar kampung ada nggak? Ada pas di sini di Jakarta. Di Jakarta? Tahun berapa itu? Aku tuh ke Jakarta tahun 2011 akhir Desember. Jadi pas mau tahun baru 2012. Oke. Karena aku lulusan tuh Juli, lulus sekolah SMA nih, Juli. Desember aku ke Jakarta. Nyanyi di Cafe Dangdut, Kak. Cafe Dangdut. Daerah mana? Awalnya Daerah mana? daerah Priuk. Di Priok ya. Mantap. Nyanyi di Cafe Dangdut. Kalau di kafenya sih nggak ada kejadian apa-apa, tapi di mes. Gimana tuh? Di mes, sebenarnya bukan mes sih, itu rumah pimpinan dangdutnya. Jadi kan waktu datang dari Jakarta tuh nggak ngekos dulu karena kan belum ada uang kan. Jadi tinggal di rumah si Om. Kita panggilnya si Om aja ya. Roma Irama. Bukan. Om pimpinan dangdut itu. Ya, kan raja dangdut. Lanjut ya. Itu si Om ya pimpinan dangdut ya. Tuh di rumah dia tuh tinggalnya. Aku tuh dari kampung bertiga. Aku, Yeni sama Dewi. Nah, kalau di rumah si Om itu tuh aku ngalamin bertiga-tigaan itu. Jadi rumahnya tuh gede kayak rumah orang kaya gitu loh, Kak. Jadi ruang tamu ada bartendernya di rumahnya. Ya pokoknya orang kaya lah. Iya. Bos-bos gitu kan. Nah dia ini kan duda posisinya, istrinya tuh baru meninggal. Baru meninggal mungkin udah berapa bulan yang lalu lah, pas aku datang tuh udah meninggal. Nah aku tinggal di rumah itu, jadi kamar aku tuh, ini kamar, ini tangga nih Kak, naik ke atas ke lantai 2. Nah teman aku ada ngelihat sosok mantan istrinya yang udah meninggal. Ceritanya gimana tuh? Nah kalau teman aku itu ceritanya dia pagi-pagi mau ngambil minum atau apa gitu, apa ke toilet. Jadi kamarnya tuh nggak ada pintunya Kak, hordeng doang. Pas buka hordeng tuh ngeliat ada di tangga kayak mau turun. Nah dipikir temen aku itu mungkin anaknya atau pembantunya atau siapa, karena nggak tahu nih, temen aku nih nggak tahu. Yang tahu tuh cuma aku, yang tahu foto ininya istrinya itu cuma aku. Nah dia tuh nyapa, Bu gitu. Berangkat dia nggak tahu ke toilet, nggak tahu kemana gitu. Pas balik lagi ke kamar, ada ibu-ibu katanya gitu pakai baju piyama.
Kata dia gitu. Itu istrinya si Om kali ya? Gitu kata temen aku. Terus aku bilang, istrinya Om udah meninggal. Aku bilang gitu. Karena waktu itu posisinya aku duluan berangkat. Temen aku nih nyusul gitu. Istrinya si Om udah meninggal. Aku bilang gitu. Yang mana orangnya? Katanya gitu. Kayak gimana kata aku gitu kan. Rambutnya keriting ikal segini gitu. Terus kata dia, orangnya putih, cantik. Katanya gitu. Ini bukan, aku bilang gitu kan. Liatin di handphone tuh. Di foto profilnya Om itu masih pakai foto profil sama istrinya di BBM dulu kan. Iya. Pas dilihat, iya katanya gitu. Nah itu temen aku satu. Itu sempet disapa. Sempet disapa. Jawab gak? Enggak jawab, kayak misi gitu doang temen akunya. Ya dia cuma senyum doang katanya. Di tangga itu mau turun. Jadi rumahnya tuh gede banget Kak. Memang horor sih. Dan lampunya tuh jarang dinyalain. Kayak gelap aja gitu rumah. Yang nyala tuh ya kamar kita aja. Kalau misalkan kita mau nonton TV baru nyalain. Kalau nggak mau nonton TV harus mati. Itu rumahnya gelap. Terus gede banget rumahnya. Nah itu satu ya temen aku. Nah kalau aku nih, aku bertiga nih ngalamin. Jadi Om itu kan punya anak 3 orang. Yang satu cowok itu kerja di pelabuhan. Dia jarang pulang karena tidur di mes. Nah yang satu itu udah nikah tinggal di situ. Tapi dia tuh kerjanya di puskesmas atau apa gitu. Jadi jarang dinas gitu. Suaminya juga sama dinas. Nah yang bontot ini kuliah. Jadi ngekos, nggak tinggal di situ. Tapi ada satu waktu kalau lagi kumpul-kumpul gitu. Nah ada ceritanya Om itu mau kondangan. Katanya dia ngomong gini, Vi kalau mau keluar kunci pintu ya. Om mau kondangan nih sama sekeluarga, pokoknya berangkat semua. Jadi di rumah itu cuma ada kita bertiga. Oh iya Om gitu kan, ini kuncinya. Nanti kalau mau beli makan atau mau kemana kunci ya, katanya gitu. Oh iya Om. Nah Om udah berangkat, udah ada kali mungkin 1 jaman lah kita nih pada nonton TV. Karena bebas, nggak ada yang punya rumah ya, berisik. Kita apa ya pokoknya bebas lah luasa karena nggak ada yang punya rumah. Tiba-tiba di atas di lantai 2 itu ada yang gitu. Itu suara cowok, suaranya ngebas gede banget gitu. Aku otomatis langsung tengok-tengokan dong. Siapa di atas? Nggak ada orang perasaan gitu kan, karena pergi semua kondangan. Terus akhirnya aku tanya sama Om tuh di BBM, Om di rumah ada orang ya gitu. Ya kalian, kata Omnya gitu. Enggak, maksudnya di atas apa ada si Mas, anak yang nomor 1 tuh yang cowok. Ini kan Mas ikut sama Om, Mas, Mbak sama Bontot tuh ikut. Jadi nggak ada siapa-siapa kan di rumah itu. Itu dehemannya bener jelas batuk gitu dehem. Kita bertiga semua denger. Itu langsung terbirit-birit lari, nggak mau masuk sebelum Om pulang. Nungguin Om. Iya. Kalau di kafe itu kejadiannya yang pertama banget datang ke Jakarta. Nah terus abis dari situ kan tinggal di rumah Om tuh nggak lama aku ngekos Kak. Nah terus mulai juga dikenal di panggung-panggung nih, di panggung-panggung dangdut hajatan kayak gitu. Mulai ada 1-2 yang ngajak gitu. Nah sampai aku ketemu di titik ada aku nyanyi itu di acara besar Kak, dangdutnya tuh dangdut besar gitu, dangdut full. Penyanyinya juga banyak, ada 6 orang. Nah pada saat kejadian itu sebenarnya aku belum datang ke lokasi, masih di perjalanan gitu. Nah jadi ada kejadian ibu-ibu lagi joget berdua sama suaminya. Nah lagi joget berdua, lagi nyawer gitu. Tiba-tiba si ibu-ibu itu tuh jatuh, brek gitu, pingsan. Tapi jatuhnya tuh muka duluan. Jadi brek jatuh gitu, kita semua pada kaget dong. Akhirnya ibu-ibu tuh digotong, dibawa ke rumah sakit. Nah udah tuh nggak lama habis itu kan kejadian aku datang tuh. Itu kejadian sebelum zuhur. Aku datang habis zuhur. Pas aku datang posisinya belum mulai, acara belum mulai lagi istirahat, sholat lah gitu. Nah pas aku datang tuh mereka lagi pada ngomongin, ya tadi ada ibu-ibu pingsan gitu kan. Nah ternyata itu kerekam di kamera. Jadi kan kalau dangdutan itu kamera ada 2. Ada di atas yang buat ngezoom, di bawah itu yang buat supaya panggung tuh semuanya kelihatan, gitu kan. Nah pas banget lagi ke syuting yang di bawah. Jadi area panggung tuh semua kelihatan. Nah ibu-ibu itu adanya di sebelah kiri kalau nggak salah. Itu sebelum ibu-ibu itu jatuh, di rekamannya itu ketangkep kayak ada asap tapi warna hitam, lebat gitu, cepet banget nabrak ibu-ibu itu. Terus persekian detik, brek jatuh ibu-ibu itunya. Di rekaman aku lihat di rekamannya. Kalau aslinya aku belum datang waktu pas kejadian. Jadi aku lihat tuh di rekamannya. Terus kita tuh kan pada mikirnya jangan-jangan tumbal gitu kan, karena kita ngeliat ada bayangan hitam itu Kak.
Kayaknya tuh janggal kan. Kalau misalkan memang itu asap dari menyan. Oh ya, aku mau ceritain dulu. Jadi di panggung itu tuh setiap sudut tuh menyan Kak, kayak sesajen. Sesajen, ada dupa. Nah biasanya kalau sesajen itu kan kayak cuman makanan ayam bakar gitu kan, bekakak. Tapi ini ada menyannya. Menyannya nyala kiri kanan depan belakang gitu pokoknya. Nyala tuh siang-siang tuh. Nyala siang-siang, bau banget gitu di atas panggung. Nah terus kita pikir kan kalau misalkan asap menyan kan putih Kak. Kalau ada yang nge-vape pun putih dong asapnya. Kalau hitam tuh kayak orang ngebakar ban. Nah itu kan baru hitam. Tapi menurut kesaksian temen aku yang udah ada di lokasi, pas lagi nyanyi kan dia yang nyanyi nih, itu nggak ada apa-apa, nggak ada asap, nggak ada apa, nggak ada. Tapi di kamera ada. Jadi kita tuh kayak mikirnya, jangan tumbal gitu. Tuh. Tapi videonya ada gak? Videonya udah nggak ada, udah dihapus. Karena yang hajat itu nggak mau sampai video itu tersebar. Sampai itu kan kalau yang syutingan itu kan kamera tuh ada satu roll gitu kan Kak. Jadi kalau misalkan belum diedit nggak bisa dihapus cuma di bagian itunya. Harus dihapus semua kan. Bener kan gitu kan ya? Nah itu sampai ngebelain yang acara adat pagi itu ya udah nggak apa-apa hilang aja. Gitu. Jadi Bapak Hajat udah saya liatin sekarang hapus. Terus kondisi ibu-ibu yang tadi jatuh itu gimana? Nah sorenya kita baru tahu, dapat kabar kalau ternyata ibu-ibu itu meninggal di rumah sakit katanya. Ibu-ibu itu keluarga situ juga? Jadi kayak orang kondangan gitu, datang kondangan sama suaminya berdua, terus acara nyawer lah gitu, dia nyawer dangdutan. Jadi bukan keluarga. Bukan keluarga. Orang kondangan aja. Nah selain yang tadi Kak Vivi ceritain, ada info lain nggak yang Kak Vivi dengar soal hajatan itu gitu? Soal kejadian itu? Soal kejadian itu sih enggak. Cuman ya kita rada curiga aja jadinya sama yang punya hajat gitu ya. Entah mungkin yang punya hajat itu rekaman itu minta dihapus karena mungkin aib atau apa, kita juga kurang tahu. Tapi kayak janggal aja gitu loh Kak. Dia sampai ngerelain rekaman yang adat istiadat yang pagi-pagi itu hilang kan? Demi buat ngehapus bukti itu, rekaman itu. Aku sih lihat, untung aku udah lihat pas itu. Itu kelihatan jelas lah. Kelihatan jelas di kamera. Tapi cepet banget gerakannya. Gitu. Nah, Kak Vivi kalau kejadian yang tadi Kak Vivi bilang paling serem nih yang ada di pulau. Di pulau, itu gimana ceritanya? Nah, kalau itu tahun 2016. Bulan Agustus, karena pas acara Agustusan tuh waktu itu. Nah, jadi ceritanya aku ini dapat job event di daerah pulau itu, Pulau Seribu. Nah kita nih kan berangkat nih dari pagi, acaranya tuh malam Kak. Nah jadi pas jam 9, jam 10 itu aku udah nyampe tuh di pulau itu. Kita dikasih kayak satu penginapan gitu kan, buat tempat istirahat, buat make up kayak gitu. Karena acaranya malam, jadi kita tuh istirahat dulu di situ. Karena teman-teman aku nih, aku nyanyi bertiga nih sama temen aku. Nah teman-teman aku yang dua ini pada ngajakin foto-foto yuk, foto-foto gitu di pantai. Terus aku bilang, aku lagi gak enak badan karena waktu itu tuh posisinya aku lagi ada dapat halangan hari pertama. Jadi lagi ada gak nyaman gitulah. Akhirnya ya udah teman-teman aku pada foto-foto, aku tidur Kak di kamar itu. Nah pas tidur itu aku tuh kena rep-rep, kayak kena rep-rep. Jadi aku kan tidur kan miring di bantal gini nih. Nah di bawah bantalnya itu kayak ada tangan, ya gini-gini loh. Apa sih kayak gini-gini, jalan gitu di bawah bantal. Nah itu ternyata aku mau kena rep-rep. Kan biasanya kalau orang kena rep-rep mah gak ada gejala apa-apa ya kan. Kayak langsung aja gak bisa gerak gitu. Kalau itu aku tahu kalau aku mau kena rep-rep. Jadi kayak ada tangan jalan gitu di bawah bantal. Kan kepala aku otomatis goyang-goyang dong gini. Aku bilang, kena rep-rep nih gitu. Udah tahu nih aku. Terus kena rep-rep. Nah di rep-rep itu aku mimpinya tuh ada di tempat itu. Di kamar itu. Tapi ada satu sosok nyamperin aku dari depan pintu. Nah sosoknya tuh cewek, rambutnya segini, pakai bajunya tuh kayak warna coklat nggak tahu warna krem, kayak udah lusuh. Nah terus dia tuh begini posisinya, begini ke aku. Aku lihat tangannya yang bagian sini nih udah keriput, kelamaan kerendam di air. Nah rambutnya juga basah, kayak banyak pasir-pasirnya gitu. Tapi dia nggak ngomong apa-apa. Terus aku kan sebisa mungkin baca-baca nih, kayak pengen lepas gitu, kan nggak bisa gerak tuh Kak. Nah nggak lama setelah itu lepas tuh, aja lepas gitu. Udah ini ya di situ nggak ada apa-apa. Terus aku bangun kan, keluar deh aku ke warung dulu gitu kan, ngopi atau gimana gitu, kayaknya udah nggak beres gitu di dalam kamar itu ya.
Ya udah aku di luar tuh ngopi, nggak lama mungkin sekitar jam 12-an teman-teman aku nih pulang dari pantai habis foto-foto itu. Pulang kan, terus temen aku bilang, Pipi lu katanya mau tidur gitu. Terus aku bilang, ah iya tadi gua kena rep-rep, tapi aku nggak cerita ini detail mimpinya, karena posisinya ya udahlah gitu kan, cuma mimpi gitu kan. Tapi anehnya itu kena rep-rep itu keulang Kak, 2 kali. Mimpinya sama, pas mau kena rep-repnya juga sama, kayak yang dari bawah dari ada tangan bantal itu sama persis. Di dalam mimpinya juga persis sama. Itu aku tidur yang kedua kalinya tuh pas udah ada temen-temen datang. Teman-teman pada tidur ya udah deh aku ikutan, udah ada temennya ini gitu pikir aku kan, ternyata kena lagi rep-rep dan itu sama kayak begitu lagi posisinya ya cewek itu lagi. Nah kan rambutnya ini begini nih, jadi aku tuh cuma lihat bagian sini mata sebelah gitu, nggak jelas juga mukanya tapi kayak biru gitu, kayak udah orang lama kerendam di air. Nah gitu, itu aku kena mimpi lagi kan, sampai akhirnya aku kebangun pas lihat jam udah jam 5 sore tuh. Jam 5 sore teman-teman masih pada tidur. Jadi ya udah tadi situ memang niatannya kita datang pagi itu biar bisa istirahat. Gitu. Udah tuh jam 5 sore kebangun, teman-teman masih pada tidur. Ya aku mandi tuh. Nah malam lah sampai ketika malam pas mau acara. Acara sih berjalan lancar sampai mau selesai tuh. Jam-jam sekitar setengah 12-an mungkin ya. Kan selesai acara tuh jam 12. Aku tuh kan posisi panggung tuh ini pantai nih Kak. Ini panggungnya tuh miring ke sana loh. Kalau biasanya kan kalau acara gathering gitu panggungnya tuh belakangin pantai. Kalau ini nggak miring gini. Jadi di sini tempat audiens gitu nonton. Ini pantai, ini panggung nih. Aku duduk yang sebelah sini. Bibir pantai di dekat pantai. Jadi kalau nengok tuh itu pantai gitu. Nah pas lagi acara udah mau selesai tuh, aku tuh nengok begini. Sosok itu ada di air Kak. Ada di air. Jadi dia tuh nggak terlalu tengah, nggak terlalu pinggir. Ada di air, tapi cuma separoh gitu. Dan kayak yang gini-gini ke aku. Terus aku langsung, ya astagfirullahaladzim halu kali ya gitu. Aku tuh mikirnya enggak, itu bukan setan gitu. Aku tuh berusaha buat halu gitu. Akhirnya aku udah nggak kuat, aku tanya sama temen aku kan yang sebelah aku duduk, Dek coba deh lu nengok Dek. Itu orang bukan ya? Aku gitu kan. Pas dia nengok, iya Kak itu mah orang gitu. Ternyata ada orang yang pacaran biasa jalan-jalan pinggir pantai. Terus aku bilang, oh berarti dia nggak ngelihat apa yang aku lihat. Itu temen aku ini. Ya udah tuh akhirnya, udahlah aku cuekin aja, aku nggak mau nengok-nengok lagi. Selesai acara kan. Nah selesai acara, kita siap-siap nih mau pulang. Karena waktu itu tuh aku rencananya mau langsung pulang. Karena kan besoknya juga mau nyanyi lagi kan. Ternyata Kak, pas kita udah rapi nih, udah mau pulang, kapalnya nggak ada, kapal penyeberangannya. Karena kan kalau di sana itu penyeberangan tuh adanya dari pagi sampai sore. Nah malam itu udah nggak ada kapal yang buat nyebrang. Terus akhirnya kita ngotot karena kita besok juga harus nyanyi lagi, harus pulang malam itu. Teman-teman juga sama ngotot minta pulang. Akhirnya dicariin sama panitia, dapet itu kapal, tau nggak yang buat patroli polisi yang kecil, yang majunya kenceng. Nah dapet kapal itu kapasitas cuma 7-8 orang lah. Dan kebetulan muat kan karena cuma kita penyanyi, IO sama MC sama orang yang ngemudi itu. Udahlah, akhirnya yaudah deh nggak apa-apa pakai speedboat itu. Naik tuh kita di tengah-tengah perjalanan, kita semua baru sadar kalau di speedboat itu nggak ada pelampung. Nggak ada pelampung. Aku yang sadar yang karena aku takut Kak, aku tuh takut banget sama laut. Padahal aku orang pesisir ya, tapi aku nggak suka gitu. Kayak gimana sih, ngeri gitu kan. Aku, ini nggak ada pelampung, aku bilang gitu. Terus abang-abang yang ngemudinya kan 2 orang. Oh iya ya, katanya lupa saya ngambil. Terus aku langsung, gimana sih gitu kan ya, ini gimana kalau ada apa-apa. Aku udah mikirnya ke situ aja tuh, karena posisinya memang aku takut gitu. Kayak ngeri gitu kan di lautan, tengah-tengah malam lagi, gelap gulita, nggak ada cahaya. Nah pas udah gitu, aku lagi panik, akhirnya aku tuh duduk di bawah Kak. Jadi kan ada bangku 2 gitu kan, untuk duduk nih. Tapi aku nggak duduk di situ, aku duduk di bawah. Karena saking takutnya, aku takut tuh tiba-tiba sosok itu nongol. Entah tiba-tiba, pokoknya takut lah. Di situ udah bener-bener panik. Kalau teman-teman aku mah yang lain ya pada enjoy aja, foto-foto, ketawa-ketawa, nggak ada takut-takutnya gitu. Sampai akhirnya pas aku lagi begini, aku nengok tuh, nggak tahu itu sebelah kanan atau sebelah kiri, aku ngeliat ombak ngegulung kayak mau tsunami Kak. Gulung gitu dari kejauhan, mungkin jarak 5 meter itu udah deket. Aku begini, aku kaget, pingsan aku. Langsung pingsan, gak sadar tuh. Nah pas sadar-sadar itu hujan. Jadi hujan otomatis kena muka dong, pasti aku sadar kan. Itu udah
sebentar lagi mau nyampe lah. Perjalanan itu kan 45 menit ya. Mungkin itu 5 menit lagi udah mau nyampe darat lah. Pas aku bangun aku langsung nangis-nangis dong, takut. Takut banget itu ombak. Jadi kalau misalkan pun itu beneran ombak yang aku lihat itu nyata, itu udah pasti perahu itu terbalik Kak. Iya. Karena posisi ombaknya tuh tinggi gitu. Itu aku sampai pingsan kaget karena pas nengok banget kayak udah mau brek tinggal gitu doang ke muka aku gitu. Terus pas aku sadar udah nyampe darat nih. Karena kan hujan kan basah. Kita tuh mampir dulu ke warung kopi gitu kan. Ya buat ganti baju terus nungguin hujan reda. Karena kan dari pantai itu ke parkiran kan lumayan kan jalan kaki. Posisinya hujan tuh. Jadi kita berhenti di situ terus temen aku, "Cipi lu kenapa sih? Takut ya?" gitu. Nanya-nanya terus aku bilang, "Ya lu gila lu, orang ombak segitu tingginya. Itu kalau misalkan kita nggak bisa ngimbangin banget bisa terbalik perahu kita. Mana ada ombak sih," kata temen aku gitu. Orang keadaan pantai itu tenang katanya. Tapi yang aku lihat itu ombak ngegulung gede Kak. Kayak mau ya udah pasti itu terbalik sih kalau ombak beneran. Jadi ternyata yang aku lihat itu ya mungkin dari dimensi lain. Vivi sempat nanya sama ya siapapun gitu yang tahu soal hal-hal gaib gitu. Pernah nanya. nanya. Itu lagi kenapa Vivi pada saat itu? Jadi sebenarnya si sosok itu tuh kayak korban mungkin kecelakaan di laut ya. Atau mungkin korban tenggelam mungkin karena posisinya juga dia basah. Terus ininya tuh kayak keriput udah lama kerendam di air biru-biru gitu. Nah kalau kata temen aku sih yang bisa ngeliat gitu, itu tuh dia sebenarnya mau minta tolong. Mungkin ada kemungkinan jasadnya belum ketemu. Jadi tapi karena aku nggak bisa komunikasi dan aku juga takut, jadi ya udahlah gitu. Si makhluk itu tuh nggak ngomong apa-apa, nggak ada suaranya, kayak cuman gini-gini doang, gini-gini nih tangannya nih begini posisinya, minyak keriput semua, mukanya kayak lebam-lebam biru gitu. Nah kalau kata temen aku yang berpengalaman kayak gitu, itu tuh sebenarnya dia minta tolong, tapi karena akunya nggak bisa. Aku juga takut jadi yang nggak tahu gitu, nggak tahu dia maksudnya mau apa gitu. Nah terus kata temen aku juga yang ombak yang ngegulung itu tuh gambaran pasti lagi kecelakaan Kak. Iya jadi aku dikasih lihat gambarannya dia tuh mau kecelakaan tuh begitu gitu. Tapi nggak sempet nyari tahu banget gitu sama orang-orang yang di sana? Enggak, aku nggak pernah balik lagi ke sana sampai sekarang. Kapok. Walaupun ada yang ngajak dibayar mahal aku nggak mau ke sana lagi, trauma Kak. Bener-bener gak mau? Bener-bener gak mau. Sampai detik ini gak pernah lagi. Nah, tadi kan Kak Vivi bilang kalau masih jadi penyanyi ya sampai sekarang ya? Masih. Ada gak pengalaman paling baru nih? Oh ada, kemarin. Di mana tuh? Itu posisinya di kafe, di bar. Karena kan aku tuh nyanyi di panggungan jalan, di kafe reguler juga jalan Kak. Nah itu kejadian baru mungkin ada 2 bulan ke belakang. Jadi bisa juga tuh ya? Bisa, nggak apa-apa sih. Tapi nggak usah disebutin tempatnya. Karena aku masih kerja di situ. Iya. Masih sampai sekarang kerja di situ. Nah kalau ini kejadiannya tuh pas aku nyanyi di band, itu kan hari Jumat malam Sabtu jadwal aku di situ. Nah pas pertama aku datang tuh kan kalau di bar itu ada LC tuh kan, cewek-cewek yang suka nemenin tamu gitu. Nah itu mereka lagi pada kumpul tuh ada meja bundar gitu kan. Ternyata lagi pada ngobrolin gini, tadi sore itu jam 5 katanya ada mami kesurupan. Mami. Oke, kan? mami. Iya, mami itu kesurupan. Terus ya aku sih nggak banyak nanya karena aku juga nggak terlalu akrab ya sama LC di situ. Paling cuma ada 1-2 gitu. Akrab ya udah aku ganti baju lah, naik ke atas panggung gitu ganti baju. Udah aku turun lagi kan ke bawah, nggak lama band mulai. Nah band mulai itu kan kalau di band itu 1 jam band, 1 jam DJ. Nah jadi pas udah selesai 1 jam, nah 1 jam ini DJ aku istirahat nih keluar makan. Pas masuk lagi di meja bundar itu masih ada tersisa LC 2 duduk gitu adep-adepan. Nah aku kenal, agak akrab lah lumayan akrab. Aku samperin, aku duduk juga di situ. Terus aku tanya sama salah satunya kan, Neng, tadi katanya mami kesurupan ya? Iya teh katanya. Tadi jam 5 sore pas mau maghrib katanya gitu. Oh kesurupan apa? Aku kepo lah gimana. Terus kata dia itu penunggu di atas. Gara-gara di atas tuh habis direnovasi kan. Jadi kafe itu ini hall kan. Terus ada atasnya juga jadi kayak balkon gitu. Nah itu juga sama. Nah di situ tuh habis direnovasi katanya. Jadi katanya sih penunggu situ nggak terima gitu. Yang kesurupan sore nih. Oh ya udah deh. Akhirnya
Itu pas aku masuk tuh masih DJ, masih istirahat. Nah ada 2 LC tuh. Nah yang satunya lagi ini udah janjian nih sama tamunya. Gak lama tamunya datang masuk kan. Udah tuh tinggal LC itu sendirian kan. Yang satu ini udah nih di booking kan sama tamu, udah nemenin tuh tamu. Iya. Jangan ketawa. Pikiranku kemana-mana, Kak Vivi. Iya. Nemenin di situ. Oh, nemenin Di situ, situ ya. di meja, Iya, di di apa? Di sofa gitu. Kan udah ya si yang satu ini anggap aja lah namanya Eci ya. Si Eci udah nemenin nih. Tinggal sisa satu kan. Yang LC yang belum laku nih. Belum. Salah ngomong. Belum laku. Gak apa-apa, iya, gak apa-apa. Iya terus kan si yang satu ini belum order kan. Ya udah tuh nggak lama band mulai. Abang nih jangan begitu. Belum order. Belum order. Mukanya Belum jangan order. kan ngorder. Ya nggak tahu bahasanya gitu ya Teh. Iya. Agak tekan lagi. Itu bahasa mereka ngorder gitu. Belum dapat orderan. Oke. Nah terus kan yang satu ini kan masih ya belum nemenin tamu lah gitu. Akhirnya aku bilang gini, Neng, Tata tinggal dulu ya, udah mau mulai tuh band. Akhirnya aku naik nih ke atas panggung. Mulai band. Di tengah-tengah sesi kedua, itu tiba-tiba si Eci ini pingsan Kak. Buk aja pingsan tuh. Terus aku bilang, ya mabok gitu. Terus kata si temennya yang satu, dia memang lebay suka begitu gitu kan. Yang belum nemenin nih. Aku duduk berdua tuh di situ pas tengah-tengah. Jadi kan kalau nyanyi di band itu di kafe itu kita keliling. Penyanyi sama vokalis itu keliling, vokalis yang cowok. Karena aku ada partner juga. Oh iya. Jadi berdua nih. Nah kita tuh keliling. Jadi nyanyi tuh nggak stay di atas panggung. Kita keliling, nyamperin ke tamu-tamu. Nanyain mau lagu apa atau tamu itu menyanyi itu kita keliling. Nah waktu itu posisinya aku lagi keliling. Tapi temen aku yang cowok nih yang ke tamu-tamu. Nah aku duduk lagi di meja bundar itu. Yang ada sebutlah namanya Empi ya. Yang belum nemenin tamu nih. Oke. Aku samperin tuh si Empi. Itu si Eci pingsan kata si Empi. Ya iya dia mah lebay katanya gitu. Nah terus kata dia, ih Kak Pipi aku merinding tahu dari tadi katanya gitu. Terus kata dia tuh, kata aku tuh gini, jangan ngelamun lu Neng gitu. Karena aku tahu dari sore itu udah ada yang kesurupan gitu kan. Yeah. Jadi kayak rada tegang aja gitu situasinya. Nah pas gitu aku bilang, Neng bentar ya Tete kesana dulu. Dipanggil tuh aku sama partner yang lagi keliling tuh. Karena ada yang minta lagu duet, jadi aku harus nyanyi. Udah aku tinggal, baru juga berapa langkah tuh. Belum jauh lah pokoknya baru berapa langkah. Tiba-tiba si Empi ini gedubrak lagi Kak, kesurupan. Pingsan, kejang-kejang gitu kesurupan. Nah ternyata si Eci yang tadi pingsan juga itu bukan mabuk, kesurupan juga Kak. Jadi dia bukan mabuk, karena jaraknya tuh baru sebentar. Kayak minum pun paling ya baru sedikit, belum banyak gitu. Kayaknya nggak mungkin banget sampai pingsan karena mabuk gitu. Terus akhirnya kan si Empi ini digotong dong sama waiter-waiter nih. Mau ke locker, dibawa keluar lah intinya. Aku ikutin kan, ya kepo aja gitu, pengen lihat, ikutin. Nah jadi di cafe ini tuh, ini tender sebelah sini. Nah terus di sini tuh pintu masuk, pintu keluar, ada tangga naik. Buat ke yang tempat balkon itu, yang baru direnov. Pas aku jalan, aku berhenti tuh pas di depan persis tangganya. Posisi band juga belum mulai tuh, karena kan ribut itu tuh. Terus pas aku nengok begini Kak, aku ngeliat ada bayangan hitam. Kayak asap gitu. Awalnya kayak gumpalan doang. Tapi lama-lama tuh kayak berbentuk. Tinggi itu sepelapon tingginya deh kayaknya. Tinggi banget. Nggak bentuk kayak pocong. Iya, kayak nggak bentuk pocong gitu. Aku langsung kaget, itu kayak dipukul jantung. Udah deh aku langsung lari ke partner aku tuh. Nggak lama udah beres, si Empi itu dibawa keluar. Band mulai lagi dong. Ya udah aku selesaiin tugas seperti biasa. Sampai jam 1 malam. Ternyata Kak itu selama band itu mulai kan aku udah nggak merhatiin sekitar nih, ya udah fokus aja kerja. Itu ternyata ada beberapa LC lagi yang berjatuhan, kesurupan juga. Jadi pada waktu itu tuh bisa dibilang kesurupan massal. LC itu. Ada 5 orang, 5 atau 6 orang gitu yang kesurupan. Aku taunya pas mau pulang, karena kan kalau pulang tuh otomatis lewat pintu keluar itu ada locker. Nah mereka tuh di locker gitu lagi diobatin. Itu banyak ternyata yang kesurupan, bukan cuma mereka berdua. Ada 5 orang. 5 atau 6 orang lah. Terus pasca kesurupan itu sempat ada yang didatengin orang ada pinter gitu ya, atau ada dukun gitu. Dipanggilin kayak
apa Ustadz kali ya? Ustadz ya. Tapi kayaknya Ustadz gak mungkin ke kafe. Bukan Iya Ustadz. juga sih. Ya. Iya juga sih. Itu kayak orang pintar mungkin lah, dukun-dukun. Dukun. Ya. Ada tuh ke situ ya diobatin ya. Aku sih taunya pas besoknya. Karena pas hari itu selesai nyanyi aku langsung pulang. Aku takut lah nggak mau ikut campur gitu. Kata temen aku yang LC juga, katanya dia penghuni di atas nggak terima kalau tempatnya itu diterangin. Jadi dulunya itu lampu kayak cuma lampu kecil aja gitu, remang-remang. Nah sekarang ini kayak ada lampu lis panjang gitu. Jadi terang, tempat itu terang gitu. Dan tempat itu jarang banget terjamah sama tamu-tamu. Kayak aku selama kerja di situ dari udah lama banget karena aku kerja di situ, baru sekali kalinya aku naik ke atas. Waktu itu ada tamu di atas mau nyanyi, naik ke atas aku. Sekali kalinya. Di atas itu gelap ya? Gelap. Oke. Nah, tadi kan si Empi nih yang belum dapet tamu, pingsan dibawa nih. Si Eci yang sama tamu, itu pingsan pas pingsan diapain tuh? Dibawa juga lah. Oh, dibawa juga sama tamunya? Bukan, ya sama. Ya sama ini, sama waiter diangkat ke loker juga. Oh, ya tamunya ganti cewek. Ganti. Wah. Bisa gitu ya? Oke. Oh, jadi si Eci ternyata memang kesurupan, bukan kecapean gitu ya? Bukan mabuk, Bang. Kalau kecapean ngapain dia? Iya, kecapean gitu, abis nemenin tamu gitu. Iya, mabuk gitu. Kesurupan, ternyata bukan mabuk. Kalau kita awalnya mikir tuh si Eci ini mabuk parah terus pingsan gitu nggak sadar. Ternyata dia kesurupan. Aku masih penasaran dibawa kemana sih itu si Eci? Mukanya ini. Dibawa ke loker, Bang. Jadi ada loker khusus buat naruh tas LC, buat make up, buat nyatok. Enggak, sama tamunya dibawa kemana sih? Yang nggak dibawa kemana-mana di situ, Bang. Oh, di meja tuh? Di meja, di sofa. Sekarang ada sofa-sofa gitu. Iya, emang empuk sih sofa. Yuk, mulai lagi yang lain. Oke. Tapi ini gak sih, Vi, pernah denger gak kalau penyanyi dangdut gitu atau penyanyi yang lain lah suka melakukan ritual gitu? Oh iya. Pernah denger gak? Pernah. Aku juga kayaknya pernah ikut-ikutan. Oh gitu, pernah juga? Pernah. Apa tuh? Ya kayak kita ke orang pinter, minta pengasihan gitu pernah. Itu untuk apa itu? Ya biar orang tuh ngeliat kita seneng aja, banyak yang nyawer, kayak gitu sih. Dulu tuh ikut-ikutan temen. Itu maaf ya, Pi ya, itu disuruh ngapain aja ritualnya gitu? Kalau aku sih nggak gimana-gimana, paling aku dikasih kayak air buat mandi sendiri, gitu. Air buat mandi sama ya dikasih wiritan doa, kayak gitu doang. Emang ada yang dimandiin gitu? Ada, dimandiin sama dukun ada. Bahkan sampai yang nelen bunga kantil ada, kayak buat mempesona gitu, biar kita tuh mempesona. Mandi bareng sama dukun? Ya nggak mandi bareng, dukunnya mandiin. Kayak dibacain doa terus diguyur-guyur gitu. Kan? Iyalah Bang. Ya kali. Oke. Itu pada saat yang dulu lah ya? Iya dulu. Kalau biasanya kalau penyanyi dangdut itu ya. Kalau yang penyanyi kafe-kafe gitu ada juga gak sih yang ngelakuin ritual gitu? Gak tahu sih, tergantung pribadinya sih. Tapi justru kayaknya sih kalau yang di kafe lebih banyak malah. Karena kan ada juga beberapa yang incer tamu juga mungkin. Oh ada juga? Ada. Kayak tamu yang berduit, gadun. Kayak gitu. Gadun. Ayo gadun. Ya ada juga. Ya, hubungi mami-mami yang kesurupan tadi ya. Ini kan Vivi kan udah lama nih nyanyi ya. Pernah gak ketemu penonton goib gitu pada saat perform gitu? Kalau penonton goib yang penontonnya ramai tiba-tiba sepi, aku tuh nggak ngeh. Karena kan posisi penyanyi di belakang, nggak di depan. Jadi kita nggak tahu ya pas kita keluar ada penonton, masuk lagi, pas keluar lagi udah sepi ya mungkin udah bubar. Gitu, itu nggak tahu. Tapi ada satu kejadian, jadi aku tuh manggung, ini masih di kampung nih Bang. Manggungnya itu ke daerah-daerah yang banyak pohon karet. Kiri kanan tuh hutan pohon karet gitu. Nah di tengah-tengah itu tuh ada desa. Nah di desa itu tuh ada satu kayak mungkin preman kali ya. Orang yang menguasai wilayah. Jadi orang itu tuh setiap kali ada dangdut, kalau ada dia pasti ribut. Ribut tuh di atas panggung, tonjok-tonjokan, bacok-bacokan bahkan. Nah, ada satu ketika aku manggung di situ, pas aku lagi nyanyi malam nih.
Pas aku nengok gini kan, ada tuh si biang rusuh itu tuh. Aku bilang, ih tuh ada orang itu lagi, udah pasti rusuh nih. Aku dalam hati gitu kan. Terus ya udahlah, acara berjalan lancar, tapi nggak ada kejadian apa-apa, nggak ada ribut, nggak ada apa, nggak ada. Nah pas udah kita mau bagi saweran kan dihitung tuh, ada orang yang mungutin saweran, tugasnya tuh mungutin saweran, rapiin saweran gitu kan. Dia itu asli orang situ. Nah terus dia tuh ngomong gini, sekarang mah manggung di sini katanya, udah nggak bakalan ribut lagi, nggak bakalan rusuh, soalnya biang rusuhnya udah mati, kata dia gitu. Terus aku tanya, yang mana? Aku bilang gitu. Yang ada codetnya di sini, aku bilang gitu kan, orang itu tuh ada codetnya di sini bang. Padahal kan tadi aku lihat dia di kerumunan penonton itu. Iya. Aku lihat jelas, sampai aku ngerutu gitu di dalam hati. Ada orang itu pasti rusuh gitu kan. Ternyata orang itu udah meninggal 1 minggu yang lalu. Jadi dia meninggalnya juga di acara dangdutan juga. Kenapa? Jadi kan aku itu minggu sekarang nih, minggu kemarinnya tuh ada dangdutan juga tapi di kampung sebelah. Nah dia tuh nyawer, rusuh, ribut, bacok-bacokan, kena bacokan. Katanya sih kalau nggak salah ya di perut. Nah terus dia kabur lari gitu, ketemunya tuh subuh. Sama orang yang mau nyuci. Kalau zaman dulu itu kan di kampung ada yang namanya bor umum. Kayak yang masih ditimba gini loh. Itu dia ketemunya di situ. Udah posisi berdarah-darah. Jadi dia meninggal karena kehabisan darah. Ketemu sama ibu-ibu yang menyuci. Berarti itu udah terkenal banget tuh ya, Bang Codet itu ya? Iya, itu iya bener sih Bang Codet. Emang disebutnya juga Bang Codet. Bener? Iya. Padahal gue ngasal, iya. Itu dia aku jelas lihat pas aku nengok ada orang itu karena berdiri begini kan. Terus dia ada giniannya, ada codetnya. Dan aku tuh udah hafal karena udah beberapa kali nyanyi di situ dan dia tuh rusuh gitu. Emang rusuh, biang rusuh di situ. Suka malak-malakin saweran juga. Nah, Kak Vivi ini sebelum aku tutup, Kak Vivi ada gak pesan untuk penonton Lentera Malam gitu yang suka nonton dangdut? Oh iya. Entah dia rusuh atau bahkan penyanyi dangdut itu kan beberapa masyarakat menilai kan negatif ya. Pasti. Iya. Ada gak pesan-pesan? Ya pesannya sih kayaknya kalau nonton dangdut jangan norak gitu. Iya. Kayak maksudnya kita itu penyanyi juga manusia sama. Kita kadang juga ada yang punya suami dan kadang juga suaminya tuh ada yang pemain musik juga loh Kak. Iya. Kayak istrinya penyanyi, suami tukang gendang. Iya. Ya ada itu. Jadi ya lebih sopan aja lagi deh gitu. Iya, tetap hargai ya. Tetap hargai kita. Karena kalau nggak ada kita, nikahan kalian sepi guys. Ya kan? Nggak ada yang hoa-hoe. Tapi pernah ngalamin, maaf ya, pelecehan seksual gitu gak sih? Sering Kak. Sering Ya? dicolek gitu. Sampai aku pernah mukul mentung gitu pakai mic pernah. Orang yang nyawer. Terus itu aku pikir dia mau bisikin sebutin nama kan. Biasa suka minta tolong sebutin namanya di mic. Pokoknya nyium. Langsung refleks blek gitu. Aku pukul mukanya pakai mic. Ngatain jamet gak? Jamet ya? Ya langsung digusur sih sama orang situ, digebugin juga. Oh, digebugin. Iya. Oke, itu tadi pesan dari Kak Vivi ya. Jadi tolong hargai apapun profesi ya. Dari teman-teman, baik itu penyanyi dangdut atau penyanyi kafe atau apa, tetap dihargai lah. Jangan sampai ada pelecehan lagi ya. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Aku Vivi Sylvia. Izin pamit. Bye.